Anda dengan tampilan sekarang bilang kalau dulu pernah sekolah minggu di mall dan keluarga Kristen Manado. Itu apa maksudnya? Nggak ada maksud apa-apa sih sebenarnya. Apa emang ini secara penampilan emang personal branding aja? Kita kan sudah dibekali ilmu bandar tuh kan, ilmu edep kan ada Wah, ilmunya. ilmu bandar, bobo bandar di sini. Oke, gimana ilmu bandar tuh kalau boleh tahu, Mas Bandar? Minta gambar, 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 minta gambar. Harus masukin jok. Harus masukin jok. Pas, oke? Iya. Jok motor apa yang bagus? Racking. RX King. Iya. Kenapa RX King? Dia kan kayak kelihatannya tipis tuh, jadi suka nipu dia. Terus dari Jadi maksud lo orang-orang yang pakai pakai RX King tuh antara bandar atau penipu? enggak juga sih ya. Tapi maksudnya ranking lebih ke apa ya namanya? Lebih supporting aja dia tuh. Supporting Gitu. role. Bener. Oke. Terus juga kalau lagi kejar-kejaran sempat gampang. buang barang ke semak-semak, tapi satu bungkus nyangkut di velg motor. Iya. Kenapa ilmu bandarnya kurang kuat? Iya. Iya, memang setinggi-tingginya kita menuntut ilmu kan ada namanya takdir tuh. Nah, itulah yang dinamakan takdir. Oke, jadi ketika lu lagi naik motor, ini naik motor nih, coba jelasin ke kita ini keadaannya gimana. Ini lu berapa orang? Ya. Terus lo sebagai yang nyetir atau yang bawa? Gue yang disetir. Gue sama temen gue pas lagi dari Jembatan Gantung di daerah Jakarta Barat. Lalu ada razia, temen gue parno karena dia kan makainya terlalu banyak. Sehingga dia belok ke satu tempat, nggak taunya di situ banyak intel. Dan ketika gue ngelempar, ada yang intel yang ngeliat. Lanjut, setir. Iya, akhirnya udah ketangkep. Lo lempar lah ke velg. Iya, jatuh. Ada 3 plastik. Sebenarnya ada 3 plastik, yang 2 berhasil, yang 1 tuh itu jadi barang buktinya. Gitu. Oke. Penangkatan terjadi saat hidup lagi enak-enaknya. Iya. Kenapa tuh lagi enak-enaknya? Emang seenak apa hidup lo dulu? Lagi banyak duit ya karena jadi BD? Iya, maksudnya tanpa kerja yang seperti umumnya orang ya bisa senang-senang aja gitu. Banyak duit. Berapa sih? Misalkan definisi banyaknya itu berapa? Ya nggak terlalu banyak tapi cukup lah. Buat nyenengin nafsu tuh cukup gitu. Wush, ini pikiran lo nafsu aja ya? Iya. Pantesan makanya lo ditempatin di kamar kotor, nyabu, bokep, dan kartu. Iya begitulah. Enak sih tuh. Ya justru di saat itu gue udah risih sama dunia kayak gitu. Udah ngerasa kayak udah cukup gue kayak gitu aja. Pernah satu kamar dengan api besar dan bandar sabu. Betul. Oke. Ya sebenarnya sekarang secara profil dari Mas ini ya. Mas ini kita udah cukup oke nih. Cuman kita tuh ada beberapa tes psikologi yang harus kita lakuin nih untuk bisa masuk ke BEM ini. Salah satunya adalah kita dengan memperhatikan apa reaksi Mas ketika melihat suatu gejala, fenomena, atau gambar. Oke. Siap? Siap. Oke. Gua akan minta pendapat Mas ya. Trauma sama ini warna ini trauma. Iya. Apa yang pengen lo omongin? Pendapat lo apa tentang ini? Masih belum Dan bisa. kenapa menurut lo ini nggak guna? Enggak juga sih belum. Tapi masih belum bisa berhasil sih untuk ngatasin. Belum bisa berhasil nangkep lo? Kasus narkoba di sini kan masih banyak gitu. Tapi menurut lo masih ada yang belum ketangkep? Banyak banget. Siapa tuh namanya kalau boleh tahu? Ya kita mah di sini kalaupun lo nggak lolos kita bisa terima tukar pala. Boleh.
Paling gue bisa kasih tahu ya. Gue bisa. Kalau nggak Udin Koreng. Udin Koreng. Udin Koreng. Asep Salto. Apa lagi ya? Dua nama itulah. Dua nama itu Asep Salto dan Udin Koreng. Iya. Approve, boleh. Oke. Apa berarti menurut lu ini, BNN? Belum bekerja secara maksimal? Belum sih. Karena pemakai disatukan dengan pengedar. Pemakai disatukan dengan pengedar. Harusnya? Iya. Harusnya ya pemakai ya punya tempat tersendiri. Pengedar gabung sama pengedar lain. Ya makin ngedarin dong dia. Ya tapi kan ada, nanti dia bisa ada persaingan usaha gitu. Kayak toko TV di Glodok aja gitu kan. Referensi toko TV Glodok. Kayak gitu aja. Berarti gitu. menurut lo BNN bandar? Enggak sih. Dia sebenarnya niatnya baik. Cuma mungkin masih belum punya formula untuk Bandar bisa Narkotika menyelesaikan. Nasional. BNN. Bandar. Badan. Oh badan ya, oke. Oke. Gue pengen tahu apa pendapat lo tentang gambar ini. Siap? Gue pengen lu jawab seserius-seriusnya. Ya. Gue gak mau ada bercanda sama sekali. Oke. Ini kita serius di sini. Ya. Oke Jojo? Siap abang dah? Siap. Ku menangis, apakah betapa kecewa. Aduh. Ini tempat di mana gue banyak dapat ngelihat kesedihan banyak orang lah. Baik yang di penjara ataupun keluarga dari orang yang di penjara itu gitu. Emang benar di penjara ini ada yang namanya bilik cinta? Ada beberapa. Di beberapa lapas itu disediakan. Sini jelasin katanya lu tiap 6 bulan disamperin cewek lu buat bilik cinta. Enggak juga sih. Ya kan kalau yang biasanya bilik cinta kita kan oknum-oknum yang punya uang lebih. Sedangkan gue kan di dalam penjara kan gue bener-bener nggak punya uang lebih. Nonton bokep dari sana? Nih di sini nonton bokep. Nih apa deh? Ini apa nih? Gue nonton bokep di sini di mana nih? Lo kan bilang katanya lo taruh di kamar kotor, nyabu bokep kartu. Iya. Main kartu di mana? Nonton bokep di mana? Nyabu di mana? Ya di dalam satu kotak kayak gini aja. Jadi ranjangnya nggak seperti ini, dia kasur di bawah aja, terus orang main kartu. Berarti di sini ada yang main kartu, sini ada yang nyabu, sini ada yang coli. Iya. TV masih TV tabung. TV tabung. Iya masih TV tabung masih. Oke, semua kegiatan berkumpul di sana. Iya kumpul di yang situ. kalian aman-aman aja, di samping kalian ada yang coli. Risih sih. Udah gitu, gituannya kan ada tasbihnya lagi kan? Tasbih? Iya. Jadi tasbihnya dimasukin ke titiknya tuh. Jadi kayak ada tradisi orang penjara itu. Tradisi? Iya. Jadi kayak, culture di sana? Iya culture. Masukin tasbih? Iya, jadi kalau misalkan emang orang napi itu pakai tasbih, ya nyampe gitu istilah anak selatan dia bilang. Nyampe. Jadi kalau pakai tasbih? Nyampe. Bener, nyampe. Bener. Apa kriteria orang yang di titiknya ada tasbih? Nggak bisa diidentifikasi sih ya. Cuma Cuma kalau dia bangun ada yang ngitungin. Iya, kalau dia bangun kayak ada geriginya aja gitu. Kayak sikat gigi anak kecil gitu, ada geriginya. Kodomo? Ya benar, kayak begitulah kurang lebih. Oke, apa berarti pendapat lo tentang ini? Masa lalu. Oke, gue terima. The Big Boss. Ya. The Lord of the Road. Lo pengen jadi kayak dia gak? Enggak sih. Kenapa? Hidupnya enak loh. Banyak duit. Temennya di mana-mana. Pemerintah takut. Hidupnya nggak tenang pasti. Hatinya tuh nggak tenang. Oh, lo sekarang cari ketenangan. Oke. Gua kasih lo ketenangan. Lo tenang gak ngeliat ini? Tenang gak lo ngeliat ini? Tenang gak lo ngeliat ada orang pakai baju nih? Trauma? Akan ku bantu, Li. Saya tahu rasanya sih ini. Oh, relate. Relate. Oke.
Oke, ini emang nama orangnya BD? Dede, bukan Bede, Dede. Dede. Oh, Dede. Dede. Oke. Ya. Yang gue tahu ketika ada eksekusi mati, ini Eksekusi mati. Iya. Apa? orang petugas dari Kementerian Hukum dan HAM bilang pas dia eksekusi mati dia ini darahnya wangi. Itu orang dari Pakai Kementerian bakaran? Hukum dan HAM. Dior mungkin. Oke. Dari semua foto-foto tadi sebenarnya cukup menarik jawaban Anda ya. Jojo. Siapa Bang Dah? Yes. Oke. Di penjara selama berapa lama akhirnya punya prinsip yang lo tulis. Semua yang kita punya cuma titipan Allah. Kenapa? Karena gue melihat orang datang dan pergi dalam kehidupan penjara itu. Datang dan pergi. Jadi gue terbiasa ngeliat orang datang dan pergi gitu. Habis itu lo keluar, modal nikah. Lo nikah habis itu ya? Ya. Modal nikah hanya 2 juta. Undangannya teman-teman dari masa lalu. Berarti lo undangin tuh teman-teman masa lalu. Iya, lo. betul. Semua BD-BD, semua. Itu kayaknya tempat yang paling enak buat BNN datang deh. Kayak sekali datang dapat banyak gitu. Iya. Apa jangan-jangan lo emang buat itu sebagai tempat BNN, ayo dong sini dong, saya butuh tambahan nih modal nikahnya. Ya, tapi kalau dia nggak ada barang bukti kan nggak bisa ditangkap. Ya, nggak ada yang tahu kan orang bawa. Oke. Perjuangan setelah bebas tahun 2014, bebas rela pas. Oke. Apa tadi? Bisa fokus gak, Dik? Oke, siapa Bang Dah? Saya capek, Dek. Tuh, kameramen sampai ngantuk, Dek. Siapa Bang Dah? Siap salah. Nyintek dia. Ngantuk tuh matanya. Moker. Takos matanya. Belajar agama di Magetan, Jawa Timur. Berarti emang ngerti banget agama nih. Enggak juga, masih belajar sampai saat ini. Kenapa sih jawabannya selalu retoris gitu? Harus selalu kayak enggak juga, masih banyak yang lebih jago daripada saya. Ya, Nggak mau ya kayak enggak, emang gue yang paling jago, gue ustadz terbaik di sini. Lo semua habis sama gue. Kenapa? ya karena cerita tentang fakta aja. Lebih ke faktanya aja kayak gitu. Padahal dulu sering bilang, sering menceramahi temannya sendiri yang masih jahiliyah. Karena Itu tuh kan ngerasa lebih baik apa gimana, Mas? lebih ke bentuk kasih sayang sih. Kasih Peduli sayang. sama temen. Tinggalin dunia kayak gitu, bahwa dunia kayak gitu tuh bisa membawa kepada musibah, kesusahan gitu. Tapi tampilan kayak gini, memang punya niatan Mas untuk jadi Zakir Naik Jackson? Enggak sih. Saya tetap mau jadi yang namanya sering dicatat di map sumbangan aja, hamba Allah aja. Mau dicatat di kotak sumbangan. Iya, nama saya lebih senang dipanggil hamba Allah aja. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya, karena merasa bukan siapa-siapa aja. Mas kan Ustadz Jojo, Ustadz viral, Mr. Alias. Masa masih kerasa gue bukan siapa-siapa? Mas, apa? Kayak emang personal brandingnya gue pengen humble gitu-gitu ya? Ya tergantung perspektif orang aja. Perspektif lagi dibawa-bawa. Oke, pegang prinsip lebih baik mati daripada kembali ke masa lalu. Kenapa kayak gitu? Apa karena masa lalunya terlalu gelap? Capek hidup dalam ketidakadamaian dalam kehidupan saya dulu gitu. Oke. Nggak kuat berarti kayak nih fuck lah dunia ini. Iya. Fuck semuanya, fuck narkoba, fuck bokep, Iya. fuck
Enggak, yang terakhir enggak. Yang terakhir enggak. Terakhir enggak? Enggak, yang terakhir enggak. Oke. Oke. Jadi untuk di BEM ini masih ada satu tes lagi yang harus lo jalanin. Oke, siap Bang. Siap? Siap. Dan satu tes ini, karena kan Mas masuk sini sebagai divisi medis dan rohis. Jadi kita pengen tahu apakah Mas ini emang beneran bisa seperti itu. Oke. Coba Mas celupin jari ke gelas. Baik-baik aja. Nggak makin sehat saya. Berarti bohong kayak gitu ya? Ustadz-ustadz yang suruh gue celupin. Hah? Iya, ada oknum-oknum yang sering menjual kayak gitu buat nyari keuntungan dunia ada. Berarti nggak mungkin kayak gitu. Membohong orang-orang kayak gitu. Tergantung niatnya yang orang yang ngambil keuntungan dari itu aja sih. Ah, jawabannya terlalu retoris, Mas. Saya cuma pengen tahu itu salah apa enggak. Bisa nggak kasih tahu kita? Itu salah atau enggak? Ini pertanyaan terakhir, Iya. Mas. Karena dalam Islam sering menjadikan air ini sering jadi media untuk sesuatu kayak misalkan minum atau segala macam. Jika jawaban iya atau enggak, iya atau enggak. Mas, saya tanya sekali lagi, nggak bisa jawab. Oke. Mas nggak lolos. Saya nggak suka nih kayak gini-gini nih. Siap. Berarti orang atau ustadz yang suka nyelupin jari atau jempol kaki ya ke dalam gelas, suruh minum, pembohong, pendusta, dan layak masuk neraka. Iya apa enggak? Belum tentu. Capek. Udah nggak usah deh, nggak usah. Pusing.